amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Ya, baru saja tadi kita sudah menyaksikan ya bagaimana kemudian putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa memang sudah menolak sistem proporsional tertutup, dan kemudian juga meskipun tadi kita sudah menyimak juga ya Prof ya, ada salah satu dissenting opinion dari Pak Arief Hidayat. Kita akan saksikan bersama-sama berikut ini. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kita sudah menyimak bersama bagaimana kemudian dissenting opinion yang tadi sudah disampaikan oleh Hakim MK Pak Arief Hidayat. Prof, tadi kan sudah meninjau ya, tadi disebutkan oleh Hakim Pak Arief bahwa melihat meninjau dari pertimbangan ideologis, kemudian juga bahkan disebutkan ada salah satu sila Pancasila yang keempat. Ini seperti apa argumentasinya kalau melihat dari pernyataan Pak Arief tadi? Ya, itu kan filosofi kita bernegara dan memang norma dan prinsip dari konstitusi kita. Tapi Pak Arief tidak menunjukkan ya, dan tidak juga tegas menyatakan itu adalah proporsional terbuka itulah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya tidak dengar itu tadi ya. Nah, artinya secara umum saya lihat Pak Arief itu membentangkan dari aspek filosofis, dari konstitusionalitas, dari segi yuridis, dari segi ideologis, dari segi politik, hanya menarik garis beberapa itu tadi ke sila keempat. Jadi saya kira ini memang tidak menyatakan misalnya bahwa ini bertentangan dengan misalnya salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Enggak ada begitu. Tapi mempertegas, kalau saya lihat Pak Arief itu adalah mempertegas bahwa ini negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila, ya. Tolong kita lihat secara makro dan secara mendasar. Saya kira tadi kata kuncinya demokrasi juga oleh Pak Arief. Demokrasi, apakah kalau bicara latar belakang demokrasi dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka, lebih mendekati demokrasinya ke sistem proporsional terbuka daripada sistem proporsional tertutup. Nah, artinya itu adalah jeniusnya, walaupun memang dalam konteks pelaksanaan di lapangan bisa saja proporsional tertutup juga demokrasi, ya. Tapi dari semua aspeknya tadi, yang penting saya lihat bahwa Pak Arief tidak menyatakan ini adalah bertentangan dengan konstitusi. Nah, inilah celah bahwa sebenarnya Pak Arief hanya menjelaskan bahwa secara filosofis, secara umum saja konstitusi kita begini, ingin jangan lupa bahwa kita punya Pancasila. Nah, dengan demikian saya pikir ya tepat sekali. Tetapi yang perlu dipahami bahwa di sini kalau menurut saya bahwa putusan MK ini konsisten dengan putusan yang lama. Tahun 2008. Ya, ini yang saya lihat salah satu yang saya catat hari ini MK sudah mulai memperlihatkan sifat-sifat kenegarawan dan memang cocok untuk dibilangkan hakim konstitusi. Kenapa saya mengatakan demikian? Ada putusan MK yang sebelum ini itu adalah tidak konsisten. Nah, ini mungkin tidak perlu kita jelaskan di sini ya, karena topiknya berbeda. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena hari ini berbeda. Hakim konstitusi kita walaupun satu
dissenting opinion, tetapi yang 7 kalau tidak salah, 7 itu sepakat bahwa mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka tetap layak untuk sistem pemilu kita. Oke. Apakah dengan putusan ini nih Prof, putusan yang sudah disampaikan oleh Hakim Konstitusi ini, apakah kemudian menjadikan sistem hukum dalam pemilu semakin jelas? Oh, sebenarnya tidak juga. Seolah-olah kalau sistem proporsional tertutup tidak jelas, saya kira tidak tepat juga ya. Oke. Nah, yang jelas memperkuat dari apa yang telah ada dalam undang-undang ini ya. Dan artinya putusan ini memperkuat apa yang sudah dibentuk oleh para pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama pemerintah ya dengan undang-undang pemilu. Nah, jadi inilah saya kira saya mengatakan bahwa ini sebenarnya memang bukan ranahnya MK untuk mempersoalkan sistem pemilu ini. Ini ranahnya adalah pembentuk undang, kebijakan hukum yang diberikan kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden. Dan inilah yang saya katakan berulang-ulang, MK pada saat sekarang on the track dia mengambil keputusan. Oke. MK saat ini konsisten, begitu bisa dikatakan ya. Dalam putusan ini. Dalam putusan ini. ini. Jika kita berkaca begitu tentunya ya, kan kita tahu ada beberapa fraksi yang kemudian mendukung proporsional terbuka dan satu fraksi menolak. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Oke. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, apakah masih ada celah untuk bisa kemudian tetap menggolkan dari sistem proporsional tertutup ini? Langkah hukum apa yang kemudian masih bisa dilakukan selanjutnya, Prof? Ya. Jadi memang politik itu kan biasanya dinamis dan selalu berkembang ya. Bisa saja 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun kemudian akan terjadi perubahan. 8 partai ini bisa saja misalnya berubah mendukung misalnya ya misalnya dinamis sekali. Nah, sekarang apakah ada celah? Celahnya ada, melakukan legislative review namanya. Legislative review, yaitu mengkaji ulang. Ya, kalau memang mau menempatkan ini bentuk lagi perubahan undang-undang MK misalnya. Ya, yang berhak melakukan perubahan itu adalah 2. Satu adalah melalui pemerintah, Presiden beserta jajarannya pemerintah ya. 2 DPR. Nah, tapi yang saya maksud legislative review itu tadi, ini adalah inisiatif DPR untuk merubah atau mengkaji undang-undang tadi sehingga merubah sistem pemilu misalnya dari terbuka menjadi tertutup. Kalau ini terjadi misalnya, ya saya tidak bisa bicara apapun. Tetapi ingat, saya yakin dengan kalau ini terjadi perubahan, terimalah gugatan baru dari siapapun yang merasa ini tidak tepat. Jadi MK ada kerja baru lagi. Kalau memang ini undang-undangnya berubah diakibatkan atau disebabkan oleh legislative review. Wah, kita harapkan tidak terjadi ya. Tapi saya kira ini tidak akan terjadi dalam 6 bulan atau dalam pemilu 2024, saya kira tidak mungkin. Baik. Tapi itu akan terjadi kalau memang mungkin setelah 2024 atau 2029, ya ini sifatnya dinamis, saya kira bisa saja terjadi dalam sifatnya politik. sangat dinamis, kita akan lihat bagaimana kemudian dinamika ke depannya. Ya. Tapi terima kasih banyak Sama-sama. Prof. Juanda, pakar hukum tata negara sudah bergabung bersama kami di Apa Terima Kabar kasih, Indonesia Prof. Siang. Kita akan lihat bagaimana selanjutnya ya Prof ya. Ya. Terima kasih Prof, sehat Terima kasih. selalu. Ya, dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami akan